Kita masih berbicara mengenai vaksin nih, Pak Bambang. Kalau seandainya nanti sudah tersedia, begitu ya, menurut Pak Bambang Susatyo sendiri, siapa yang paling prioritas dalam penggunaan vaksin yang pertama? Tenaga medis kah atau siapa? Ya, jadi kalau Inggris kita sebentar lagi mereka sudah produksi massal vaksin. Sekarang kita masih mencoba dan mudah-mudahan paling lambat April mendatang kita sudah produksi massal dengan bertahap inflasi sampai 40 juta, kemudian kita harus pakai Presiden. Kalau tidak salah sedengar ketika kami bertemu dengan Presiden, itu 350 juta vaksin yang akan kita produksi. Nah, yang kita perlihatkan adalah yang pertama yang rentan daripada serangan COVID-19 ini. Siapa yang memiliki usia di atas 60, usia yang lanjut. Kemudian yang kedua yang memiliki penyakit bawaan lain yang membahayakan ketika terkena serang COVID ini seperti pernapasan, darah tinggi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian baru nanti anak-anak dan kemudian umum. Saya kira langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh pemerintah, yang sudah dijalankan sudah baik dan sudah disiapkan. Tinggal eksekusinya aja begitu nanti Bio Farma sudah firm dan diakui oleh Kesehatan Dunia, WHO, bahwa vaksin yang kita produksi sudah memenuhi standar WHO, ya alhamdulillah bisa kita konsumsi sama rakyat kita yang rentan terhadap serangan COVID-19. Baik. Kalau kita masih berbicara mengenai vaksin, kita juga berbicara mengenai masalah harga begitu, Pak Bambang. Ini kemarin tenaga ahli utama kantor staf presiden ini dikabarkan pemerintah ini harus menyiapkan sekitar kurang lebih 25 triliun hingga 30 triliun gitu untuk menyediakan vaksin COVID. Ini kan pasti banyak sekali nih anggaran-anggaran yang harus dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan ini. Ini kalau bisa kita lihat, siap tidak sih dengan anggaran mungkin yang dimiliki oleh pemerintah untuk melakukan pengadaan seperti ini, dan atau mengambil anggaran ini dari mana begitu? Ya, harus siap. Ya, jadi karena ini merupakan skala prioritas. Saya dengar bisa sampai 80 triliun juga ya, untuk memproduksi ya, massal untuk 2 kali jumlah penduduk kita. Tapi yang paling penting sekarang adalah berapa yang kita mampu bisa lakukan, itu yang paling penting. Dan menurut saya apapun ceritanya, karena dalam Undang-Undang Dasar jelas melindungi keselamatan rakyat adalah prioritas utama dan tanggung jawab negara, maka itu adalah yang harus diprioritaskan dalam skala penggunaan anggaran negara. Dan jumlah yang Anda sebut tadi 25, 30, bahkan 80 triliun itu bisa kita lakukan karena sosial kita juga banyak. Kita masih punya BUMN dengan aset yang 8.000 triliun. Dan kemudian pemerintah sudah menganggarkan hampir setengah APBN untuk penanggulangan COVID. 305 triliun untuk penanggulangan COVID. Nah, bahwa dananya ada atau tidak, ini sudah diupayakan oleh pemerintah. Kalau itu yang pasti yang penting kita punya gambaran ya, alokasi pemerintah akan berbuat apa. Itu udah kita sendiri apresiasi, tinggal bagaimana melakukannya kan gitu. Iya, betul. Tapi kan Indonesia juga sudah mencoba membuat vaksin juga begitu ya Pak Bambang ya. Kalau Bio Farma. Ya, kalau kita bandingkan dengan yang mungkin dari luar, apakah punya kita nanti akan harganya lebih murah begitu? Saya belum bisa menduga itu karena kita mengharapkan dari luar juga sulit karena pasti Cina, Inggris, Amerika akan mengutamakan rakyatnya terlebih dahulu, sehingga kita juga harus bisa membuat dengan kekuatan kita sendiri. Ukurannya bukan harga, tapi apakah ini diakui dan layak oleh WHO sebagai vaksin untuk COVID-19. Mengenai harga, ini kan tanggung jawab negara, jadi rakyat tidak perlu pusing karena negara harus tanggung vaksin ini gratis untuk rakyat. Dan kami di DPR sudah menyetujui, di DPR sudah menyetujui anggaran berapapun yang dibutuhkan oleh pemerintah. Jadi saya perjelas lagi, ini vaksin ini tidak perlu khawatir karena gratis untuk semua. Harus gratis karena
konstitusi kita memerintahkan negara menanggung, ya, menanggung keselamatan warganya. Itu bunyi konstitusi kita. Ini sebenarnya hal yang mengembirakan begitu ketika digratiskan bagi warga begitu, jadi tidak ada seperti jual beli begitu ya. Tapi ini ada. Ini kalau vaksin ini bukan bisnis, tapi ini bicara soal keselamatan nyawa warga negara Indonesia. Tapi kemarin ada sempat pernyataan dari anggota Komisi 9, Pak Bambang. Ini khawatir nih kalau uji klinis vaksin COVID Sinovac ini hanya dijadikan bisnis antara pemerintah Indonesia dan China karena pendekatannya melalui bisnis to bisnis, bukan government to government. Ya, itu urusan pemerintah dengan pemerintah Indonesia dengan pemerintah China. Tapi yang kita harus prioritaskan adalah bagaimana rakyat bisa mengenai vaksin itu secara gratis. Bahwa negara mengeluarkan uang untuk membeli pada Cina, apakah itu lisensinya atau apanya, itulah tanggung jawab negara. Baik, ini dan DPR melalui persetujuan Perpu nomor 1 2020 telah menyerahkan sepenuhnya kebijakan pada pemerintah dan menyetujui apapun yang pemerintah untuk menyelamatkan warga negara Indonesia. Semoga kabar baik ini kita nantikan nanti di akhir Desember begitu ya, karena memang ketersediaan vaksin ini banyak yang mengatakan ini Januari 2021 sudah mulai dipublikasikan begitu ya. Baik, Pak Bambang, saya juga mau bertanya mengenai masalah mungkin yang masih menjadi momok kita saat ini adalah stigma dari masyarakat begitu ya. Masih sampai dengan saat ini stigma COVID ini banyak yang menganggap negatif, bahkan ke tenaga medis sendiri. Ada yang bahkan diusir dari tempat tinggal dan sebagainya begitu. Pemahaman apa yang mungkin bisa Pak Bambang berikan kepada masyarakat Indonesia saat ini? Ya, sebetulnya semua serba dilematis karena intinya adalah edukasi kepada masyarakat. Jadi harus diberikan pengertian kepada masyarakat bahwa setiap dokter, tenaga medis yang bertugas di rumah sakit itu pasti ada masa isolasi sebelum dia kembali ke rumah. Selama 2 minggu itu udah SOP-nya para tenaga medis. Jadi sebetulnya tidak perlu lagi ada kekhawatiran daripada masyarakat kalau ada dokter, tenaga medis, suster yang pulang ke kampungnya, karena sudah pasti akan sudah melewati SOP yang diterapkan di rumah sakit masing-masing. Ada pengawasan juga terketat, ada ID dan segala macam. Jadi sebetulnya hanya memberikan edukasi aja kepada masyarakat bahwa sebelumnya mereka sudah aman karena negatif